Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok Smart Home ingin mempresentasikan sistem otomatis berbasis ESP32 untuk monitoring dan kontrol. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arnold dan rekan-rekan saya ada Rizky, ada Asril, ada Lisa, dan ada Ismail. Baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan hasil materi yang kami buat project Smart Home kami. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mini project yang telah kami buat, yaitu sistem otomatis berbasis ESP32 untuk monitoring dan kontrol lingkungan. Saat ini teknologi berkembang sangat cepat, salah satunya adalah IoT atau Internet of Things. IoT memungkinkan perangkat elektronik saling terhubung dan bekerja sama secara otomatis. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan seperti menyalakan lampu, menyiram tanaman, atau menyalakan kipas masih sering dilakukan secara manual. Cara ini kurang praktis dan terkadang membuat penggunaan listrik atau air menjadi lebih boros. Karena itu, kami membuat sistem otomatis berbasis ESP32 yang dapat memantau kondisi lingkungan dan mengontrol beberapa perangkat secara otomatis. Sistem ini menggunakan beberapa sensor untuk mendeteksinya, seperti sensor suhu, kelembapan tanah, cahaya, dan hujan. Dengan sistem ini, pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih hemat energi, dan tidak perlu selalu diawasi secara langsung. Tujuan dari proyek ini yaitu membuat sistem monitoring dan kontrol menggunakan ESP32 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, mengukur kelembapan tanah, mengontrol lampu taman secara otomatis, mendeteksi hujan, dan mengontrol kipas serta pompa air secara otomatis. Manfaat dari sistem yang kami buat yaitu untuk memudahkan pemantauan lingkungan, menghemat listrik dan air, membantu penyiraman tanaman menjadi lebih efektif, dan mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual. Selanjutnya, kita masuk ke perancangan sistem. Pada sistem ini, ESP32 berfungsi sebagai pusat kontrol atau otak dari seluruh rangkaian. Sistem menggunakan 4 sensor, yaitu DHT22, Soil Moisture, LDR, dan Raindrop. Sensor pertama itu ada sensor DHT22 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Jika suhu terlalu tinggi, maka kipas akan menyala secara otomatis. Jika suhu sudah normal, maka kipas akan mati secara otomatis. Sensor kedua yaitu Soil Moisture, yaitu digunakan untuk mengukur kelembapan tanah. Jika tanah kering, pompa air akan menyala untuk menyiram tanaman. Jika tanah sudah cukup lembab, maka pompa akan mati. Sensor ketiga yaitu sensor LDR yang digunakan untuk mendeteksi cahaya. Saat kondisi gelap, lampu taman akan menyala otomatis, dan saat kondisi terang, maka lampu akan mati otomatis juga. Dan sensor yang terakhir atau yang keempat yaitu sensor Raindrop, digunakan untuk mendeteksi hujan. Jadi sensor ini membantu sistem untuk mengetahui apakah sedang hujan atau tidak. Jadi sistem ini dapat memantau kondisi lingkungan secara otomatis dan mengontrol lampu, kipas, serta pompa air sesuai kondisi yang terdeteksi oleh sensor. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan alat dan bahan-bahan apa saja yang kami gunakan selama kami membuat project Smart Home ini. Let's go! Yang pertama tentu saja ada laptop. Yang kedua adalah kabel USB untuk menghubungkan. Yang ketiga adalah ESP32. Yang keempat adalah sensor Raindrop. Yang kelima adalah sensor LDR. Yang keenam adalah relay 4 channel. Yang ketujuh adalah LCD 16x2 12C untuk menampilkan data sensor. Yang ke-8 adalah mini water pump DC. Yang ke-9 adalah kipas DC mini. Yang ke-10 adalah resistor. Yang ke-11 adalah breadboard. Yang ke-12 adalah LED. Yang ke-13 adalah kabel jumper. Lalu yang ke-14 adalah adaptor atau power supply. Dan lanjut bagian untuk perancangan prototipe, ini adalah alat-alat dan bahan yang kami gunakan. Bahan yang pertama kami gunakan adalah kardus bekas. Yang kedua adalah glue stick. Yang ketiga adalah cutter. Keempat adalah penggaris.
Yang terakhir adalah untuk bagian merekatkan adalah glue gun. Baik, sekian dari penjelasan untuk bagian alat dan bahan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan diagram blok sistem otomatis berbasis ESP32 untuk monitoring dan kontrolnya. Dan pada proyek ini saya membuat sistem otomatis berbasis ESP32 untuk monitoring dan kontrol lingkungan secara real time. Sistem ini menggunakan beberapa sensor sebagai input, ESP32 sebagai pusat kontrol, dan beberapa akurator sebagai output. Dan yang pertama bagian input atau sensornya. Di sini terdapat 4 sensor yang digunakan sebagai masukan sistem. Ada di HT22 untuk membaca suhu dan kelembapan udara. Dan yang kedua soil moisture sensor untuk mengukur kelembapan tanah. Dan ada juga LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya. Dan yang terakhir ada raindrop sensor untuk mendeteksi adanya hujan. Semua data dari sensor dikirim ke ESP32 untuk diproses. Dan yang ketiga kita ke bagian prosesnya, yaitu bagian proses ESP32-nya. Di sini berfungsi sebagai otak dari sistem. ESP32 menerima data dari seluruh sensor, kemudian mengolah data tersebut sesuai program yang telah dibuat. Selain itu, ESP32 juga memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth untuk komunikasi data. Dan selanjutnya yang keempat kita memasuki bagian output atau akutator. Setelah data diproses, ESP32 akan mengendalikan beberapa aktuator, yaitu yang pertama ada relay sebagai saklar elektronik. Dan yang kedua, kipas untuk pendingin atau sirkulasi udara. Dan yang ketiga, pompa air untuk penyiraman atau irigasi. Dan yang keempat, lampu untuk penerang. Akutator akan bekerja secara otomatis berdasarkan kondisi yang dibaca sensor. Dan yang kelima, kita akan memasuki komunikasi iCloud. Data yang diperoleh ESP32 dikirim ke Firebase sebagai database cloud. Dengan demikian, data dapat disimpan dan dipantau secara real time melalui internet. Dan yang keenam, kita memasuki akses pengguna. Pengguna dapat melihat kondisi sistem melalui aplikasi mobile maupun web dashboard. Selain melakukan monitoring, pengguna juga dapat mengontrol perangkat secara manual jika diperlukan. Dan mungkin jadi begitulah alur kerja sistem ini adalah sensor membaca kondisi lingkungan, data diproses oleh ESP32, hasilnya digunakan untuk mengendalikan akutator, kemudian data dikirim ke cloud dan dapat dipantau melalui aplikasi maupun web secara real time. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan atas penjelasan apa-apa saja sih penggunaan alat diagram yang kami gunakan untuk smart home ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Halo guys, jadi ini adalah kita bakal pada beberapa komponen yang kita gunakan. Yang pertama ada breadboard. Nah, breadboard ini kita begini saja. Terus ada rally. Di sini kita menggunakan gauge supaya tahu ini. Terus untuk monitoring ada LCD 16x12. Di sini kita akan monitoring. Terus ada sensor LDR. Sini kita pakai yang 4 pin. Terus ada DHT22. Sini kita menggunakan yang 3 pin. Terus di sini ada sensor hujan. Nah, di sini ketika hujan turun dia bakal diberikan hasilnya. Terus di sini ada sensor kelembapan dan tanah. Di sini untuk mengatur dan mengecek kondisi tanah. Sini untuk ekuator atau outputnya di sini kita akan kipas ngecek aja mungkin sekitar 5 volt ya. Terus ada juga pompa air. Terus di sini ada kabel jumper. Oke, mungkin itu aja penanganan.
Pesan aku sosis tuh. Baiklah, ini hasil dari project kita itu smart home. Finalnya seperti ini. Sini ada sensor hujan, sensor kelembapan, dan jika melalui aplikasi seperti ini. Untuk hasil kita seperti ini, dan selanjutnya kita lanjut ke baiklah untuk hasil fisiknya atau hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya kita akan ke saran dan Kesimpulan dan saran. kesimpulan dan saran. Astaga, najis.